Hello everyone, my name is Arif Hakim. So today I just wanted to make a video about what's on my phone. Aku bakal ngasih tahu tentang apa aja yang ada di dan juga beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian download juga dan mungkin berguna untuk kalian juga. Oke. Ini adalah tampilan dari lock screenku. Lock screenku biasa ada jam, terus bawahnya ada kesehatan. Nah, kesehatan ini untuk menghitung langkah jalan dari aku sendiri pastinya, dari beberapa langkah. Terus ada kalori yang terbakar. Ini membantu banget, mungkin semua pas aku kurang jalan ataupun kurang olahraga pasti ada notifikasi biar untuk melakukan kegiatan untuk berjalan biar sehat tentunya. Tadi kan udah lihat tentang lock screen. Sekarang langsung masuk ke home screen. Untuk home screen sendiri mungkin kayak orang-orang biasa, yang bagian atas ada widget tentang kalender, jam, dan juga cuaca. Itu pasti berguna banget buat semua orang untuk lihat jam maupun untuk lihat tanggalan dan cuaca. Mungkin kalian semua juga menggunakan. Untuk di bagian bawahnya ada aplikasi Google biasa untuk searching atau search engine untuk Google, untuk searching lebih cepat biar nggak langsung buka browser. Untuk dari widget search engine Google tadi, yang bagian paling kiri itu ada Google atau folder Google yang isinya seperti kalian mungkin lebih tahu. Untuk pengguna Android pasti tahu Google ada Gmail, ada Maps, ada Drive, ada foto, dan lain-lain yang bawaan dari Google aslinya. Selanjutnya sebelah kanannya ada YouTube. Nah, kalian tahu sendiri bahwa kayaknya semua orang pasti punya YouTube dan sekarang lagi ngetren YouTube, pasti suka nonton dan lain-lain YouTube-nya. Aku aja mungkin sehari bisa nonton lebih dari 5-6 jam buat nonton YouTube banget. Nah, untuk selanjutnya ada galeri. Tampilan galeriku seperti biasa, ada dari semua foto, video, kamera, foto layar, favorit, polaroid, dan lain-lain itu ada di sini semua. Nah, untuk selanjutnya sebagai kanannya itu ada kamera. Tampilan kameranya mungkin kalian tahu juga, nggak usah aku bukakan kamera kayak apa. Nah, untuk bagian bawahnya atau bagian penting atau biasanya bottom zone itu ada buat telepon, kontak, terus ada SMS, dan juga buat browser pakai Google Browser. Chrome, salah buat pakainya Chrome. Nah, selanjutnya bagian layar selanjutnya itu ada yang pertama bagian paling atas kiri ada file. File ini, memori HP ini tuh internalnya sekitar 32 GB. Akan tetapi walaupun ditambah eksternalnya 16 GB, tapi masih sangat-sangat kurang sekali, bahkan sering banget full. Jadi biasanya aku upload di G Drive untuk mengurangi memori penuh. Di sebelah kanannya ada toko Honor yang nggak terlalu perlu gue jelasin. Nah, selanjutnya ada KBBI. Nah, untuk KBBI ini perlu banget buat mahasiswa maupun anak-anak SMA yang sedang bawa tugas, buat makalah, buat penelitian, laporan penelitian, karena untuk mencari bahasa yang tepat maupun kata yang perlu digunakan itu wajib banget buat ini. Antonim, sinonim, biar kalian tuh nulisnya enak. Kadang kan ada itu baku atau enggak ya, jadi kalian harus cross check dulu lewat KBBI. Selanjutnya ada share it mungkin perlu juga digunakan untuk orang-orang yang enggak punya kuota tapi pengen banget bagi file-file besar, daripada upload ataupun ngirim lewat aplikasi chatting, lebih baik lewat share it karena mirip banget buat kuota. Selanjutnya ada pengoptimalan. Untuk pengoptimalan ini isinya ada pembersihan kayak cleanser, aplikasi cleanser lah, tapi ini bawaan langsung dari Huawei. Ini berguna banget sih aslinya buat bersihin file-file yang nggak perlu. Selanjutnya ada video, habis itu ada pengaturan, habis itu ada webtoon. Nah, kalau webtoon sendiri aku biasanya paling favorit nunggunya Tower of God. Tunggu hari Senin, besok berarti nanti malam jam 10 udah updating Tower of God. Nah, selanjutnya ini ada folder yang membuat kantong gue terkuras banget. Ada namanya Budak Promo dari Shopee, Grab, Gojek, OVO, Link Aja, Dana, GrabKios, dan juga ada Kartika Akses atau tempat jualan aksesoris HP dan lain. Ini tuh benar-benar menghabiskan menghabiskan uang sih. Kalau habis dapat transferan bulanan, habisnya buat aplikasi di folder ini biasanya. Selanjutnya ada BNI Mobile Banking yang sedang error karena kemarin ada gangguan, nggak pakai sih, tapi biasanya aku pakai buat ngisi di promo tadi. Selanjutnya ada Ujemini buat download file yang ukurannya gede biar lebih cepat tapi nggak terlalu berat di HP dan nggak terlalu memangkas memori.
Sebelah kanannya ada View. Nah di View itu aku baru langganan kemarin karena ada beberapa drama yang aku nonton, salah satunya The World of Merit, apalah itu, drama pelakor. Tapi tadi nggak update, episode 16 belum update, mari kita tunggu. Selanjutnya ada Narasi TV. Untuk Narasi TV ini biasanya aku nunggu video dari, kalau nggak Mata Najwa, kalau nggak yang paling gue asli Sarah Sechan sih, tapi beberapa bulan ini dia nggak update sama sekali, jadi kangen. Semoga aja dia update. Habis itu ada kamus biasa. Ini untuk offline, kamus offline. Jadi kalau untuk cari satu kata per kata, mungkin kalau nemu tugas atau saat ngerjain tugas tapi nggak nemu kata yang ingin dicari dan pengen tahu artinya, biasanya aku pakai kamus ini. Kalau untuk kalimat yang panjang biasanya pakai online, tapi kalau untuk kalimat-kalimat pendek biasanya pakai yang offline ini. Selanjutnya ada catatan. Untuk catatan tersendiri ada beberapa hal, aku sering banget mencatat hal yang penting kayak jadwal kampus, tugas yang pengen dikerjakan, maupun untuk hari ini. Ini dari biasanya aku buat kayak gini, dari jadwal bangun tidur mau ngapain sampai biasanya sampai tidur aku selalu buat biar teratur hidupnya kalau di kos. Selanjutnya ada app Gallery. App Gallery ini bawaan dari HP ini, lebih mirip Play Store tapi mode Cinanya atau gimana gitu. Nggak selengkap Play Store sih, tapi lumayan kalau buat download aplikasi. Semuanya pas Play Store nggak bisa atau error, bisa pakai itu. Selanjutnya ada games. Aku cuma punya 3 games, isinya ini offline, 1 offline 2 online, Mobile Legends, PUBG, dan Bibitan itu kayak games kecil-kecilan tapi seru juga buat menghabiskan waktu luang. Selanjutnya ada jam, emang nggak perlu dibahas. Habis itu ada edit. Nah aku biasanya edit aplikasi edit untuk edit video maupun edit foto. Kalau untuk edit video biasanya aku pakai video converter sama rotate video. Nah ngedit video-video yang ringan dan cuma buat motong sama nyatuin tok. Tapi kalau mau ngedit video yang berat ataupun ngedit tambahin tulisan, biasanya aku pakai di laptop sendiri. Habis itu ada analog palette. Ini gunanya buat edit foto, ngasih filter dan lain-lain. Habis itu ada InCollect, tahu sendiri buat nge-grid ataupun nyatuin beberapa foto, nge-koleksi foto. Habis itu ada Canva buat ngedesain beberapa hal yang simple. Nah di bawahnya ada latihan rumah buat olahraga. Kan kalau di kos tahu sendiri kadang malas olahraga. Nah biasanya pakai ini buat olahraga, jadi tertata mau olahraga kapan, ada jadi biar kita nggak kelewatan. Selanjutnya ada candu. Ini folder candu, isinya sosial media dari Line, Telegram, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Kalian pasti juga gunain. Sebelahnya ada alat. Nah alat ini bawaan juga dari HP, isinya nggak perlu dijelasin, dari kalkulator, cuaca, penting nggak penting juga sih, tapi ya kan nggak bisa dihapus, jadi harus ada. Selanjutnya ada folder musik. Folder musik ini yang pertama musik bawaan dari HP. Selanjutnya ada SoundCloud itu khusus buat dengerin cover-cover yang ada di SoundCloud sendiri atau didengerin. Soalnya kan kalau di Spotify maupun di Joox biasanya kan nggak ada lagu cover. Nah kalau di SoundCloud tuh ada lagu-lagu cover, perlu banget didengerin. Nah, dan SoundCloud ini bisa offline kan, jadi soalnya pas offline dengerinnya di lewat SoundCloud. Selanjutnya ada Music Xmate ini berguna banget buat dengerin lagu tapi pengen nyanyi. Jadi dia aplikasi buat ngasih tahu lirik apa aja yang kita dengerin. Selanjutnya ada Spotify ini aku pakai aplikasi keren jadi premium dan ditiru. Kalau yang paling sering gue gunain sih Spotify, sih aplikasi musik, soalnya updatean lagu dan bisa didengerin di sini. Oke, layar selanjutnya ada Kiat itu info, aplikasi Kiat nggak perlu dijelasin. MX Player, kenapa aku masih pakai download MX Player padahal udah punya video player biasa? Soalnya menurutku MX Player lebih soft, lebih smooth dan lebih mudah digunain daripada video player biasa. Dan untuk beberapa formatnya nggak compatible di video player yang bawaan dari HP, jadi aku download MX Player. Selanjutnya ada Word biasalah anak mahasiswa kalau nggak pakai Word buat apa HP. Jadi buat nonton dokumen maupun membaca dokumen yang ada biasanya aku pakai Word. Selanjutnya ada Cam Scanner ini berguna banget buat ngefoto atau scan hal-hal yang perlu dikirim ke dosen maupun ke teman biar lebih rapi ataupun catatan. Selanjutnya ada asisten Google, nggak perlu jelasin buat apa. Habis itu ada, nah ini buat kuliah.
Jadi ada Skill Academy. Skill Academy itu aplikasi kayak Ruang Guru tapi buat orang-orang yang udah lulus. Jadi buat ngasah, aku download buat ngasah TOEFL-ku biar nilainya bagus. Habis itu ada Classroom karena beberapa hari ini kan online semua, jadi semua perkuliahan lewat Classroom ini. Beberapa dosen nih, Classroom dan lain-lain. Habis itu ada Medium ini buat tempat aku nulis tentang beberapa artikel yang pengen ku tulis maupun hal-hal yang pengen ku curahin, aku nulis di Medium. Selanjutnya ada Meet. Google Meet ini buat video online juga buat sama dosen maupun perkuliahan. Selanjutnya ada Bayu. Nah, aku sekarang lagi gunain provider Bayu karena di rumahku sinyalnya lebih bagus. Aku dulunya pakai Indosat Ooredoo karena sinyalnya jelek, walaupun kuotanya lebih murah tapi nggak bisa digunain, jadi ya terpaksa gunain Bayu yang lebih mahal. Sebelahnya lagi ini ada dokumen ini isinya ini kayaknya isinya nggak bisa dibuka. Isinya itu rumus-rumus maupun tata cara buat nge-analisis SPSS, jadi kayak statistika, ngeubah data jadi analisis, biasanya caranya di situ. Nah, sebelah kanan layarnya itu layar selanjutnya ada yang pertama ada widget catatan yang biar kita nggak lupa tentang tugas-tugas maupun hal-hal yang perlu dilakukan untuk hari ini. Sebelahnya lagi ada kalender biasanya buat ngingetin tanggal ulang tahun teman-teman, jadi biar nggak lupa buat ngucapin, kan nggak enak kalau teman dekat ternyata lupa buat ngucapin. Selanjutnya ada widget WhatsApp. Nah, kalau untuk widget WhatsApp sendiri ini biasanya aku gunain biar kita tahu chat. Nah, kita tahu chat sendiri, kan terkadang kita nggak pengen bales chat hal-hal yang nggak perlu tapi nggak enak kalau kita belum bacanya. Oleh sebab itu pakai widget WhatsApp ini biasanya kita bisa membaca chat orang lain tapi nggak aplikasinya, jadi orang lain pun nggak tahu kita udah ngebaca atau belum. Jadi semuanya nggak enak maupun pengen ngebaca tapi nggak pengen buka, bisa pakai widget ini. Oke, sekian dari aku kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sip, dadah. Tunggu di next video selanjutnya.